Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Anindya Anjani dengan NIM 20.208152 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai persaingan antara perusahaan Nike dan perusahaan Adidas. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita akan membahas tentang pengertian persaingan. Pengertian persaingan merupakan suatu proses sosial ketika antar individu atau antar kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu atau tujuan atau keuntungan. Secara umum, persaingan atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan ini dapat terjadi bila terdapat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum. Kemudian, perusahaan pada hakikatnya ingin menjadi pemimpin pasar pada persaingan yang dihadapi dalam dunia bisnis. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk berpikir lebih kritis dan reaktif terhadap persaingan yang terjadi. Perusahaan dituntut untuk menggunakan strategi yang tepat dalam rangka mempertahankan produk agar tetap diminati oleh pelanggan lama dan menciptakan pelanggan baru. Perusahaan dapat menjadi pemimpin pasar melalui perjuangan yang panjang dalam memenangkan persaingan bisnis sehingga mampu menguasai pangsa pasar terbesar, hasil inovasi kreatif, atau memang menjadi pihak yang pertama dalam memasuki pasar dengan produknya yang spesifik menurut Ciptono tahun 2002. Pentingnya memahami keinginan konsumen dalam produk yang diinginkannya telah menjadi perhatian pada berbagai industri, termasuk pada industri olahraga. Hal ini disebabkan karena meningkatnya minat dan kesadaran berolahraga pada tiap individu dalam masyarakat berkembang pesat, ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat olahraga seperti gimnastik, lapangan futsal, lapangan sepak bola, jogging track di sekitaran rumah, dan masih banyak lainnya. Olahraga sudah menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi individu-individu modern saat ini karena berolahraga selain membuat tubuh lebih sehat dan mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit, berolahraga juga menjadi alasan masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya terkait dengan hobi berolahraganya. Salah satu perusahaan yang menjadi market leader dalam penjualan sepatu olahraga adalah Adidas dan Nike. Menurut hasil survei, Adidas berhasil menduduki peringkat nomor 1 berturut-turut dari tahun 2012 sampai 2015 pada ajang bergengsi Top Brand Award yang diadakan oleh majalah marketing dan Frontier Consulting Group. Selain itu, Adidas juga bersaing dengan merek besar lainnya seperti Nike yang juga menyandang predikat Top Brand. Kemudian ada sejarah Nike. Nike Inc. adalah produsen sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga Amerika Serikat. Nike mensponsori banyak olahragawan dunia seperti Tiger Woods, Imam Teguh Islami, Ronaldo, dan Michael Jordan, dan juga membuat perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dunia seperti Manchester United, FC Barcelona, Arsenal, FC Basel, Juventus, dan lain-lain. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan penghasil sepatu dan pakaian sport terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 24,1 miliar dolar AS pada fiskal pendapatannya tahun 2012 lalu. Pada 2012, perusahaan mempekerjakan lebih dari 44.000 orang di seluruh dunia. Nike memasarkan produknya di bawah mereknya sendiri, serta Nike Golf, Nike Pro, Nike Plus Air Jordan, Nike Skateboarding, dan termasuk anak perusahaannya Full Head, Hurley International, Umbro, dan Converse. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1964 sebagai Blue Ribbon Sports oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Nama Nike resmi dipakai sejak 30 Mei 1978. Nama Nike sendiri berarti Dewi Kemenangan Yunani. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai distributor sepatu Onitsuka Tiger. Sekarang
Essex, asal Jepang. Pada tahun 1964, di tahun pertamanya menjalani bisnis sepatu, BRS menjual 1.300 pasang sepatu lari Jepang. Pada tahun 1965, perusahaan muda ini telah mempekerjakan karyawan penuh waktu dan meraih angka penjualan hingga 20.000 US dollar. Pada 1971, hubungan antara PRS dan Tiger Onitsuka hampir berakhir. PRS siap untuk meluncurkan lini alas kaki sendiri yang dirancang oleh Caroline Davidson yang melahirkan Swoosh. Swoosh ini pertama kali digunakan oleh Nike pada 18 Juni 1971 dan telah didaftarkan pada US Patent and Trademark Office pada tanggal 22 Januari 1974. Pada Januari 2013, Nike menandatangani kesepakatan dengan Rory McIlroy, pemain golf nomor 1 di dunia, untuk memberikan sponsor senilai 250 juta US dollar. Kesepakatan itu juga termasuk penggunaan berbagai peralatan golf Nike. Kemudian ada sejarah Adidas. Sejarah merek sepatu yang sangat terkenal ini dimulai pada tahun 1920 oleh Adi atau Adolf Dassler di ruang cuci milik ibunya. Waktu itu Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan Dassler Brothers Inc., yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Komitmen Adi Dassler pada kualitas membawa Dassler Brothers sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering dipakai oleh atlet-atlet legendaris masa itu untuk Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jules Owen menjadi atlet paling sukses pada Olimpiade Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan sepatu buatan Dassler. Pada tahun 1948, Adi dan Rudolf memutuskan untuk berpisah dan masing-masing membuat merek sepatu sendiri. Rudolf membuat merek sepatu Puma, sedangkan Adi membuat merek Adidas. Pengambilan nama Adidas berasal dari nama Adi Dassler dengan menggabungkan nama depan Adi dan satu suku kata nama belakang Dassler yaitu Das, sehingga menjadi kata Adidas. Sekedar informasi bahwa nama asli dari Adi Dassler adalah Adolf Dassler. Orang Jerman sering memanggil nama Adolf sebagai Adi, didukung oleh kemajuan bidang penyiaran dan pertelevisian. Adidas menikmati keuntungan dari event olahraga seperti Olimpiade atau sepak bola. Karena logo 3 stripes, mereka mudah dikenali dari jauh. Ia pun mendaftarkan logo 3 stripes sebagai trademark dari Adidas. 3 stripes yang diciptakan agar kaki stabil, namun akhirnya menjadi logo. Lalu, kelebihan dan kekurangan perusahaan Nike. Kelebihannya merupakan Nike adalah perusahaan paling kreatif, berdiri dengan nama Blue Ribbon Sport. Merek Nike yang dibidangi Phil Knight dan Bowerman ini memulai bisnisnya hanya dengan modal 1.000 US dollar, namun dengan ketekunan, kecakapan, melihat peluang dan kegesitan sebagai pionir, Nike Inc. yang mempunyai 500 pabrik dan 45 kantor di seluruh dunia, ini mampu meraih keuntungan 16,325,90 juta US dollar hanya dalam setahun, Mei 2006 sampai Mei 2007, atau laba bersih 569,7 juta US dollar pada kuartal 1 2007 sampai 2008. Hasil tersebut 51% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 377,2 juta US dollar. Kekurangannya yaitu dengan adanya e-commerce melalui internet, maka akan memungkinkan timbulnya tindak kriminal seperti penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru, sering muncul masalah yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis web, dan internet.
Hal ini memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang tidak dapat saling berbagi. Hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan biaya. Kurang lengkapnya pemilihan bahasa pada website Nike.com. Hal ini menjadi kekurangan karena ada beberapa bahasa yang tidak didukung dalam website tersebut, contohnya bahasa Indonesia. Dengan adanya e-commerce, maka akan muncul persaingan tidak sehat. Di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal, yaitu penjiplakan ide dan perang harga. Kemudian ada kurang funky dan kreatif. Dibandingkan dengan sepatu Adidas, sepatu Nike memiliki desain yang kurang funky dan kurang kreatif. Namun hal ini bukan menjadi tolak ukur kualitas sepatu Nike. Hal ini berbeda dengan kedua brand ini memiliki target pasar yang berbeda. Nike lebih mengutamakan fungsi dari sepatu tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan perusahaan Adidas. Kelebihan. Beberapa alasan mengapa para olahragawan dan juga beberapa kalangan memakai produk Adidas adalah banyaknya kelebihan-kelebihan yang dibuat sengaja oleh perusahaan Adidas. Keunggulan yang dimiliki Adidas mungkin adalah di tingkat harga, di mana harga sepatu Adidas lebih murah dengan kualitas lebih baik dan lebih nyaman. Salah satu produk Adidas yang sering menjadi andalan para olahragawan adalah sepatu Adipower Predator Futsal. Sepatu ini memiliki teknologi yang disempurnakan, yaitu The Predator Element. Hal ini memungkinkan untuk pemakai sepatu dapat menangani bola lebih sempurna. Selain itu, memberikan kestabilan geometri dan juga mengurangi jumlah lapisan bahan. Kekurangannya, untuk meminimalkan biaya produksi, Adidas telah outsourcing 95% dari produksinya kepada pemasok pihak ketiga yang independen, terutama terletak di Asia. Selain itu, 32% dari semua pemasok yang terletak di Cina. Sejak perusahaan pengadaan barang dagangan dari produsen asing, dia memiliki sedikit kontrol atas kualitas produk. Selanjutnya, perbandingan kualitas produk pada dimensi kinerja atau performance sepatu olahraga Adidas dan Nike. Definisi kinerja atau performance berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada dimensi kinerja atau performance kualitas produk sepatu olahraga Adidas dan Nike. Ini mengandung arti bahwa konsumen merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan sepatu olahraga Adidas dan Nike. Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu menurut Ramadhani tahun 2015, hasilnya terdapat perbedaan di mana running shoes Nike lebih tinggi dibandingkan dengan running shoes Adidas pada dimensi kinerja atau performance. Kemudian perbandingan kualitas produk pada dimensi kesesuaian spesifikasi atau conformance specification. Sepatu olahraga Adidas dan Nike. Definisi kesesuaian spesifikasi atau conformance specification yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Dari penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada dimensi kesesuaian spesifikasi atau conformance specification sepatu olahraga Adidas dan Nike. Ini mengandung arti bahwa konsumen merasakan keutuhan pada sepatu olahraga Adidas dan Nike. Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu menurut Ramadhani tahun 2015, hasilnya terdapat perbedaan di mana running shoes Nike lebih tinggi dibandingkan dengan running shoes Adidas pada dimensi kesesuaian spesifikasi atau conformance specification. Lalu analisis mengapa perusahaan Nike dan Adidas berhasil. Dapat kita lihat bahwa kedua produk dari dua perusahaan yang berbeda dan saling bersaing itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kedua brand ini juga memiliki target pasar yang berbeda sehingga juga memiliki banyak perbedaan. Sepatu Adidas lebih cocok digunakan bagi yang ingin tampil lebih modis, namun sepatu Nike didesain untuk menjawab kebutuhan pelanggan dan menunjukkan kepribadian penggunanya. Jadi menurut saya, kedua perusahaan sama-sama berhasil membawa produknya di hadapan pasar dengan segala kelebihan produk yang dimilikinya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.